Seluruh pokok hukum tajwid dikelompokkan menjadi 4 kelompok sesuai dengan kesamaan ketentuan hukumnya. Kelompok hukum bacaan huruf dibagi menjadi 5 warna. Warna merah, warna magenta, warna sian, warna hijau, warna biru. Kelompok hukum bacaan panjang ahkamul mad. Kelompok tanda waqaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji, ada pertanyaan dari salah satu sahabat kita, apa arti warna-warna pada tajwid sistem warna yang kita gunakan pada Quran Mushaf Warna dari Kementerian Agama Republik Indonesia? Nah, pada video ini saya akan membahasnya secara lengkap. Mari kita ikuti bersama-sama. Tajwid adalah melafalkan huruf-huruf Al-Quran sesuai dengan tempat keluarnya atau makhraj, sifat-sifatnya, dan ketentuan hukum bacaannya. Tajwid sistem warna adalah penandaan hukum bacaan tajwid dengan lambang atau warna yang dibubuhkan pada huruf atau tanda baca agar dapat dilafalkan sesuai dengan kaidah tajwid. Pedoman tajwid sistem warna. Dalam penyusunan tajwid sistem warna ini, seluruh pokok hukum tajwid dikelompokkan menjadi 4 kelompok sesuai dengan kesamaan ketentuan hukumnya, yaitu yang pertama, kelompok hukum bacaan huruf atau ahkamul huruf. Yang kedua, kelompok hukum bacaan panjang atau ahkamul mad. Yang ketiga, kelompok tanda waqaf. Nah, yang keempat adalah kelompok huruf yang tidak dilafalkan. Nah, mari kita lihat lebih teliti satu per satu. Sebelum dilanjut, bantu subscribe, like, komen, dan share video ini agar menjadi manfaat untuk banyak orang dan menjadi amal jariah kita bersama. Amin, amin, ya robbal alamin. Pada kelompok hukum bacaan huruf atau ahkamul huruf, berdasarkan kesamaan kaidah bacaannya, kelompok hukum bacaan ini dibagi menjadi 5 warna, yaitu warna merah dipakai untuk semua bacaan idgham tanpa adanya gunah sebagaimana contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, idgham bila gunnah, yaitu idgham yang tidak disertai dengung. Contohnya seperti ditunjukkan dengan warna merah di sini, ada fathah tanwin berjumpa dengan lam. Di sini tanwin masuk ke dalam lam, tidak disertai dengan gunah atau dengung. Jadi bacaannya la ayatal likulli. Jadi fathah tanwinnya tidak ada gunahnya. Yang kedua, idgham mutajanisain. Seperti contoh pada sebelah kanan ini, ada huruf da atau huruf dal berjumpa dengan ta. Huruf dal kalau disukunkan itu secara normalnya dipantulkan, tetapi di sini huruf da berjumpa dengan ta, huruf da-nya sukun tidak dipantulkan sehingga dibacanya laqad
taba. Laqad taba. Yang ketiga, idgham mutaqaribain. Pada contoh di sini ditunjukkan ada huruf qaf sukun yang berjumpa dengan kaf. Nah, di sini huruf qa normalnya kalau sukun itu juga dipantulkan. Namun sesuai dengan hukum bacaan idgham mutaqaribain, huruf qaf yang berjumpa dengan kaf di sini tidak dipantulkan. Sehingga bacaannya alam nakhluqkum, bukan alam nakhluqakum. Kalau dipantulkan ada ko-nya. Yang keempat, idgham mutamasilain. Di sini huruf ba sukun berjumpa dengan ba tasjid. Seperti juga huruf ko dan da, pada huruf ba ini kalau normalnya kalau sukun itu dipantulkan. Namun pada idgham mutamasilain ini huruf ba sukun tidak dipantulkan sehingga dibacanya adrib bi'asoka. Adrib bi'asoka. Pada bacaan idgham mutajanisain terdapat pada huruf-huruf sa dengan za, dal dengan ta, ta dengan dal, zal dengan zo, ta dengan to, to dengan ta, dan ba dengan mim. Namun dikecualikan untuk ba yang bertemu dengan mim, meskipun termasuk bacaan idgham mutajanisain, karena disertai gunah maka diberi warna magenta. Untuk bacaan idgham mutaqaribain hanya terdapat pada lam bertemu dengan ra dan qaf bertemu dengan kaf. Nah, mari kita lanjutkan pada warna magenta. Warna magenta dipakai untuk semua bacaan idgham yang disertai gunah atau bacaan gunah saja. Kita lihat pada contoh-contoh berikut. Contoh pertama, hukum bacaan idgham bigunnah. May yaf'alu, may yaf'alu. Contoh yang kedua, idgham mimi. Qulubihim maradun, qulubihim maradun. Kemudian contoh yang ketiga, gunah. Innama Selanjutnya kita ke warna sian. Warna sian dipakai untuk kaidah tajwid yang mengharuskan pembalikan bunyi nun mati atau tanwin menjadi bunyi mim mati atau disebut iqlab. Sebagaimana contoh berikut ini. Muhitin
bil kafirin. Muhitum bil kafirin. Nah, kita lanjutkan pada kelompok hukum bacaan huruf warna hijau. Warna hijau dipakai untuk kaidah tajwid yang mengharuskan membunyikan nun mati atau tanwin menjadi samar atau ikhfa. Sebagaimana contoh berikut ini. Contoh ikhfa. Yang pertama, ikhfa. Rizqan qalu. Rizqan qalu. Rizqan qalu. Yang kedua, ikhfa syafawi. Fa'unabbi'ukum bima. Fa'unabbi'ukum bima. Selanjutnya untuk warna biru. Warna biru dipakai untuk kaidah tajwid yang mengharuskan bunyi huruf qalqalah, yaitu huruf qa, ta, ba, ja, da. Qa, ta, ba, ja, da. Sering juga disebut atau dipermudah untuk mengingatnya dengan baju di toko. Ba, ja, da, to, ko. Nah, dalam contoh ini yang pertama hukum bacaannya qalqalah. Wa qad asaita. Wa qad asaita. Wa qad asaita. Nah, demikian 5 macam warna yang menggambarkan kelompok hukum bacaan huruf atau ahkamul huruf. Nah, selanjutnya bagian kedua yaitu kelompok hukum bacaan panjang atau ahkamul mad. Sesuai dengan kesamaan panjang pendeknya terbagi menjadi 3 warna, yaitu yang pertama adalah warna magenta. Kelompok hukum bacaan panjang atau mad warna magenta dipakai untuk semua bacaan mad yang wajib dibaca 6 harokat atau 3 alif. Sahabat ngaji, kalau fathah itu dibaca 1 harokat, maka mad warna magenta itu dibaca panjangnya atau lamanya 6 kali fathah. Jadi kalau A itu satu ketukan, maka kalau mad berwarna magenta ini dibaca A. Jadi ada 6 hitungan atau 6 ketukan. Nah, contohnya di sini yang pertama adalah mad farq. Qul azakarain. Qul azakarain.
Qul azakaroin. Kemudian mad lazim mukhafaf kilmi. Al-ana. Al-ana. Kemudian mad lazim atau musoqal kilmi. Dolin. Dolin. Dan yang keempat, mad lazim harfi musyabbah. Alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Nah, demikian untuk kelompok warna magenta. Kita akan lanjut pada kelompok hukum bacaan panjang warna biru muda atau cyan ini. Bacaan mad atau panjang warna cyan dipakai untuk bacaan mad yang wajib dibaca 5 harokat atau 2,5 alif, yaitu mad wajib muttasil. Contohnya waba'u, waba'u. Lanjutnya untuk warna hijau dipakai untuk bacaan mad yang bisa dibaca 2 atau 5 harokat, yaitu mad jaiz munfasil dan mad sila tawilah. Contohnya mad jaiz munfasil. La amliku. Kalau misalnya kita baca 2 harokat, karena ini kita bisa membaca dengan 2 harokat atau 5 harokat, maka bacaannya bisa sedikit pendek dan bisa lebih panjang. Pada bacaan yang lebih pendek atau 2 harokat, la amliku, la amliku. Kalau kita baca panjang, la amliku, la amliku. Pada mad sila tawilah, lahu ishaq, huruf H yang mendapatkan dhamma dan dibaca panjang. Kalau kita baca dengan pendek, lahu ishaq, lahu ishaq, lahu ishaq. Kalau dibaca panjang, lahu ishaq, lahu ishaq. Pada mad warna hijau atau mad jaiz munfasil dan mad sila tawilah, kita dibolehkan membaca pendek dengan 2 harokat atau dibaca panjang 5 harokat. Sahabat ngaji, selanjutnya kita pelajari tentang kelompok tanda waqaf, alamatul waqaf. Sesuai dengan kecenderungannya terbagi menjadi 3 warna. Yang pertama ada warna merah, dipakai untuk menunjukkan tanda waqaf wajib berhenti atau lebih utama
berhenti. Nah, contohnya kita bisa lihat di sini waqaf lazim, hukum bacaan waqaf lazim. Tandanya huruf mim, warnanya merah. Ya, huruf mim di atas, tandanya warnanya merah. Nah, kalau kita ketemu dengan huruf yang diberi tanda waqaf ini, maka kita wajib berhenti. Bihaza masala, berhenti, baru dilanjut dengan yudillu. Selanjutnya al-waqfu aula. Al-waqfu aula ditandai dengan tanda qaf lam di warna merah ada di atas. Nah, di sini bacaannya kita lebih utama berhenti. Jadi kalau ketemu ini kita hentikan di situ, itu lebih utama. Contohnya samawat, samawat, berhenti. Baru dilanjut dengan wa huwa bikulli. Lanjutnya kita akan masuk pada tanda waqaf warna biru, dipakai untuk menunjukkan tanda waqaf pilihan atau opsional antara berhenti atau terus. Contohnya di sini adalah waqaf mu'annaqah. Tanda titik 3 di bagian atas warnanya biru. Kalau kita ketemu ini, maka kita bisa berhenti atau bisa terus. Kalau nafas sudah tidak cukup, bisa kita hentikan, kemudian baru nanti disambung. Tetapi kalau nafasnya cukup, bisa kita terus saja. Contohnya la raiba fih. Misalnya sampai di situ habis nafasnya, diperkirakan habis nafasnya kita berhenti. Atau hanya sampai roiba, kita nafasnya habis, maka kita berhenti di situ. La roib. Tapi kalau kita nafasnya cukup, walaupun di depannya cukup panjang, tapi masih cukup napas kita, bisa kita baca terus. La roiba fihi hudam, dan seterusnya. La roiba fihi hudam. Kemudian waqaf jaiz. Waqaf jaiz ditandai dengan huruf ja, diletakkan di bagian atas, warnanya biru. Di situ pilihannya bisa berhenti atau bisa terus. Dalam contoh ini waqaf jaiz naro, kalau kita milih berhenti, kita bisa matikan di situ atau berhenti di situ. Naro. Tapi kalau kita memilih untuk terus, naron falamma, dan terusannya. Nah, selanjutnya untuk warna hijau atau kelompok tanda waqaf berwarna hijau dipakai untuk menunjukkan tanda waqaf terus atau lebih baik terus. Nah, di sini sahabat ngaji, kebetulan pada contoh ini ada 2 baris. Asli dari teks yang saya bacakan ini itu sedikit ada kekeliruan ya, sepertinya terbalik. Yang contoh hukum bacaan nomor 1 la waqaf fi, ini contohnya ada di bagian yang kedua ya, di baris kedua ya, di bagian bawah.
Sedangkan hukum bacaan yang kedua, al-waslu aula, ini contohnya ada di baris yang pertama. Untuk tanda waqaf, la waqfa fi, bacaannya kita bisa di sini bisa berhenti untuk tanda ini, tapi juga lebih baik kalau terus. Bina wa anzala, bina wa anzala. Nah, untuk contoh hukum bacaan al-waslu aula, di sini tandanya adalah huruf lam warna hijau di bagian atas. Kalau kita ketemu dengan tanda ini, maka ini harus kita baca lanjut, tidak boleh berhenti di qaf di depan sini. Jadi dibacanya rizqan qalu, jangan dibaca rizqa. Nah, sangat tidak dianjurkan untuk seperti itu, tapi dibaca rizqan qalu. Dan perlu diingat karena di sini adalah fathah tanwin yang dan dibaca terus bertemu dengan huruf qaf, maka di sini ada hukum ikhfa ya, ada di bagian depan tadi sudah kita singgung, di sini ada ikhfanya, sehingga bacaannya fathah tanwinnya atau nun di fathah tanwin ini dibacanya samar. Rizqan qalu. Selanjutnya yang terakhir adalah kelompok huruf yang tidak dilafalkan. Pedoman tajwid sistem warna dari Kementerian Agama ini untuk huruf yang tidak dilafalkan diberi tanda warna abu-abu. Ini contohnya di bagian tengah ini, wala, ini kan tidak dibaca karena kita langsung ke ada dot tasdid yang kita langsung bacanya waladolin. Jadi ada dua atau huruf-huruf di sini yang diwarna abu-abu itu tidak dilafalkan. Nah, demikian pedoman tajwid sistem warna yang digunakan pada mushaf Quran warna Kementerian Agama yang saya gunakan pada video-video yang sahabat ngaji lihat sebelumnya. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ij'alil qur'ana rabi'a qalbihi wa nura sadrihi wa jala'a husnihi wa zahaba hammihi wa ghammihi.